Shalom. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh sore hari ini. Kita mau nantikan kehadiran Tuhan menjamah setiap kita. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu ya Bapa di sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami tahu ada Engkau yang senantiasa menyertai setiap langkah kami ya Bapa. Bahkan memberkati segala sesuatu yang sudah kami kerjakan di sepanjang hari ini Tuhan. Sore hari ini ya Bapa, kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh rindu, haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Yesus kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, pemulihan yang baru Tuhan yang daripada-Mu ya Bapa. Dan biarlah hati kami senantiasa mencintai Engkau Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menaikkan puji-pujian kami, biarlah Engkau berkenan di dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dengan segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak tinggikan nama-Mu.
besar, dia layak dipuji dan ditinggikan. Haleluya, mari kita mau menceritakan kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita rasakan setiap hari. Haleluya. bersyukur punya Allah yang punya kuasa yang dahsyat. Amin. Dia punya kuasa yang dahsyat dan ajaib. Kita menyatakan dia Tuhan yang ajaib. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan.
bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Raja yang mulia, Dia bertahta atas seluruh kehidupan kita. Mari kita mau senantiasa percayakan hidup kita kepada Tuhan. Sebab Dia punya rancangan yang ajaib. Dia punya kehendak yang terbaik untuk kita semua. Oleh sebab itu apapun yang terjadi, mau itu susah, mau itu senang, mari kita mau senantiasa berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Dia senantiasa menunjukkan kasih setianya kepada kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
setiamu. Haleluya, oh, haleluya. Oh, dahsyat segala perbuatanmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Terima kasih Tuhan. Setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kepada hambanya saya persilakan. Yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau setia, kau katakan kau setia, Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau menyediakan segala yang kami butuhkan. Engkau memberikan segala yang kami perlukan. Engkau mengasihi kami apa adanya. Bahkan Engkau memberikan nyawamu bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu. Cinta yang selalu membuat setiap kami terpesona. Dan biarlah malam hari ini kami boleh terus mengalami cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami rindu mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya pada malam hari ini. Biarlah kami semua boleh mengalami perubahan di dalam kehidupan kami saat kami mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu supaya semua perkataan keluar daripada Roh Kudus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap merenungkan firman bersama-sama katakan amin. Shalom, selamat sore saudara, selamat malam. Malam hari ini saya rindu kita semua belajar dari sebuah peristiwa ya. Pada masa pembuangan Israel ya di Babilonia, dan sesudah itu ada sebuah peristiwa yang penting yang menurut saya itu kita perlu sama-sama untuk belajar dari peristiwa ini. Kita buka dulu kitab Hagai pasal pertama. Ini kitab yang jarang dibuka, saudara. Kitab Hagai, salah satu kitab yang pendek di Perjanjian Lama. Cuma 2 pasal isinya. Kitab Hagai pasal yang pertama sampai ayat pertama sampai 11. Silakan.
Kita baca ya, agak panjang ini. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Diulang 2 kali ya saudara. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Ayat 11, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Amin. Ayat-ayatnya serem. Ayat ini memang berisi teguran. Saya kasih latar belakang dulu ya peristiwanya. Jadi kalau kita mundur jauh ya, di Perjanjian Lama kalau saudara baca Alkitab, itu sebelum kitab Hagai, ini ada kitab-kitab sebelumnya kan. Nah, kita kalau mau tahu latar belakang ayat di kitab Hagai ini, kita mesti mundur ke kitab Ezra. Ya, ke kitab Ezra. Coba kita buka kitab Ezra dulu. Ezra pasal pertama. Silakan dibuka. Lah, Ezra pasal pertama. Ini ya latar belakangnya. Jadi gini, saudara. Dulu kan bangsa Israel ini orang Yahudi itu kan dibuang ke pembuangan di Persia gitu ya. Di Persia, Babilonia. Lalu pada waktu di kitab Ezra ini ya, ini perkiraan tahun 500 sebelum Masehi ya. Itu seorang raja ini enggak kenal Tuhan, namanya itu Raja Kores ya. Kita baca dulu ya, pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ayat 2, beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ayat 3, siapa di antara kamu, lah siapa di antara kamu ini Raja Kores ngomong ke orang-orang Yahudi yang waktu itu bermukim di pembuangan ya. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Kita kembali ke kitab Hagai. Hagai pasal pertama, sambil dibuka ya. Jadi ya waktu di zaman Raja Kores memerintahkan semua orang Yahudi ini balik ke kampung halaman mereka, yaitu di Yehuda, di daerah Yehuda, di Yerusalem. Tujuannya apa saudara? Untuk membangun rumah Tuhan. Jadi Raja Kores ini dapat ilham dari Tuhan bahwa orang-orang Yahudi ini harus kembali ke Yehuda untuk membangun kembali rumah Tuhan yang sudah runtuh. Nah, lalu ya di kitab selanjutnya, di pasal-pasal selanjutnya di kitab Ezra, itu mulailah dibangun pondasinya. Singkat cerita orang-orang Yahudi itu pulang akhirnya ke Yehuda. Lalu dibangunlah pondasi bait Allah gitu kan. Nah, kemudian ya setelah pembangunan pondasi bait Allah, itu pembangunannya terhenti. Gara-gara apa? Ada musuh-musuh yang mengganggu.
waktu itu. Mulai ada musuh, ada konflik di sana sini dan menyebabkan pembangunan bait Allah itu hanya berhenti sampai pondasi gitu. Dan cilakanya saudara, berhentinya ini dah cuma setahun 2 tahun. Sampai di peristiwa di kitab Hagai ini, pembangunan Yerusalem itu berhenti. Kalau menurut sejarah itu kira-kira berhenti selama 16 tahun. Bayangkan saudara. Jadi dari yang awalnya itu tujuannya bangsa Yahudi ini pulang dari Persia, pulang kembali ke Yehuda untuk membangun bait Allah. Lalu mulailah bangun pondasi. Kemudian ada konflik, ada musuh yang datang menyerang dan menyebabkan pembangunan bait Allah ini berhenti sejenak. Tetapi ternyata enggak sejenak. Berhentinya berapa lama saudara? 16 tahun. Bayangkan 16 tahun. Sampai akhirnya Tuhan ini mengutus seorang nabi namanya Nabi Hagai untuk berbicara kepada orang-orang Yahudi. Lah ini yang akan kita belajar ya dari sini ya. Nah, kita akan belajar mulai dari sikap orang Yahudi ya terhadap pembangunan bait Allah. Yang pertama, coba ayat yang keempat. Ya, ayat 3 dulu, ayat 3. Nah ini ayat 2. Ayat 2. Nah gini ya saudara. Jadi ya alasan pertama orang Israel itu tidak melanjutkan pembangunan bait Allah itu gini. Bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Nah lalu dibalas sama Tuhan. Ayat 4. Jadi sama Tuhan dibalas omongannya ini. Ayat 4. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini, yang pertama itu rumah-rumah itu R-nya kecil saudara. Sedangkan yang rumah yang ini itu R-nya besar. Itu berarti bait Allah ya. Tetap menjadi reruntuhan. Kita kembali ke ayat 2 dulu. Jadi gini saudara. Yang pertama, mulanya bangsa Israel ini semangat ya saudara. Waktu di kitab Ezra. Mereka pulang kampung ini dari selama bertahun-tahun 70 tahun ya di pembuangan, itu akhirnya mereka bisa kembali ke negeri mereka gitu ya. Itu seperti tawanan yang dibebaskan. Nah, mereka pulang dan tujuan utama mereka pulang adalah untuk membangun bait Allah. Waktu itu mereka semangat, begitu pulang langsung kerja, pondasi dibuat. Tapi kemudian datang musuh-musuh. Dan menyebabkan akhirnya tertunda. Nah ini adalah gambaran orang-orang percaya saudara. Kita ini seringkali waktu awal ya, waktu kasih mula-mula itu semangat saudara. Semangat, wah yang penting beribadah kepada Tuhan, yang penting menyembah Tuhan, yang penting melayani Tuhan. Waktu awal mula kita dibebaskan dari tawanan ya saudara, dari tawanan dosa. Lalu bebas, kemudian kita ini awal-awal semangat, kemudian datang musuh-musuh saudara. Masalah keuangan datang, sakit penyakit datang, ada konflik dengan orang lain. Sehingga menyebabkan pembangunan pondasi rumah Allah di dalam kehidupan kita itu terhenti. Yang tadinya kita semangat sekali mau membangun bait Allah, aku mau semangat, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Itu gambaran membangun bait Allah saudara di dalam kehidupan kita. Semangat waktu awal, tiba-tiba ada masalah-masalah datang dan menyebabkan pembangunan bait Allah itu tertunda. Lah celakanya tertundanya bukan 1-2 tahun, 16 tahun. Lama sekali ini saudara. Nah ketika tertunda itu akhirnya bangsa Israel ini ngomong seperti ini. Sekarang belum tiba waktunya membangun kembali rumah Tuhan. Itu kan seperti kebanyakan orang percaya saudara. Orang Kristen seperti itu kebanyakan. Disuruh ibadah, ayo datang ibadah, sudah lama enggak ibadah. Sebentar, masih belum waktunya ibadah. Berapa banyak orang yang jawab gitu, saudara? Belum waktunya, ibadah belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya ibadah, datang sendiri kok saya. Disuruh sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sebentar belum waktunya. Anak-anak muda, ayo sungguh-sungguh datang cari Tuhan. Belum waktunya, masih kepingin nakal. Gitu saudara, belum waktunya. Jadi alasan pertama ya, orang Israel ini menunda pembangunan bait Allah, itu katanya belum waktunya.
kita juga sering menunda pembangunan kehidupan rohani dalam hidup kita itu karena alasan-alasan. Dan kebanyakan itu alasannya belum waktunya. Disuruh melayani, ayo melayani. Ngomongnya gini, belum waktunya. Durung wayai, belum waktunya. Apakah saudara mau menunggu seperti ayat 4 ini ketika Tuhan ngomong, oh emang sekarang sudah waktunya kamu menempati rumah-rumahmu. Nah ini alasan kedua saudara. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik. Saudara kalau tahu ya, di wilayah Yehuda itu sangat sulit mendapatkan kayu-kayu saudara. Sangat sulit. Karena itu wilayah Timur Tengah itu kan wilayah tandus ya. Untuk mendapatkan kayu, apalagi dijadikan rumah, itu sangat sulit. Kalau sampai rumahnya itu terbuat dari papan kayu, berarti apa saudara? Kemungkinannya kehidupan mereka itu berkecukupan, mewah. Karena rumah-rumahnya diberi papan kayu ya. Saya baca terjemahan lain di bahasa Inggris, itu fine house. Rumah yang baik, rumah yang bagus. Jadi rumahnya bukan rumah biasa, rumah yang bagus. Jadi mereka ini sibuk membangun rumahnya sendiri. Dan melupakan membangun bait Allah yang masih menjadi reruntuhan. Berapa banyak di antara kita ini yang sibuk membangun rumah kita sendiri, membangun kehidupan kita sendiri, sampai kita lupa kehidupan rohani kita ini masih berupa reruntuhan. Padahal seharusnya Tuhan ini membawa umatnya ini pulang ke Yehuda untuk membangun rumah Allah. Jadi perintahnya Tuhan itu jelas. Kita semua diminta untuk membangun rumah Allah, bait Allah di dalam kehidupan kita. Membangun kehidupan rohani kita itu harus lebih dulu. Tetapi ketika bangsa Israel ini lupa, alasannya belum waktunya, alasannya sibuk membangun rumahnya sendiri. Sehingga menyebabkan rumah Allah ini sampai sekarang jadi reruntuhan. Coba kita introspeksi diri, saudara. Apakah kita terlalu sibuk membangun rumah kita sendiri? Sampai kita lupa bahwa kita perlu membangun kehidupan rohani kita. Sampai kita lupa untuk beribadah. Sampai kita lupa untuk menyembah Tuhan. Sampai kita lupa untuk mengenal pribadi Tuhan lebih lagi. Apakah kita sibuk dengan kemewahan-kemewahan? Apakah kita sibuk mencari kekayaan? Apakah kita sibuk dengan rumah kita sendiri? Hati-hati saudara. Tuhan tidak suka dengan ini. Makanya sampai ngutus seorang nabi untuk ngomong. Jadi seperti itu. Nah, apa akibatnya? Karena sikap orang Yahudi ini, apa akibatnya? Karena mereka lebih mengutamakan rumah mereka daripada bait Allah. Silakan dilanjutkan ayat 5. 6. Ini ya, perhatikan keadaanmu. Itu ayat 5 ngomongnya seperti itu. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Padahal firman Tuhan ngomong, orang menabur sedikit, menuai sedikit, orang menabur banyak, menuai banyak. Tapi ternyata tidak kejadian ini. Kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang, minum tapi tidak sampai puas. Orang yang bekerja untuk upahnya ditaruh di pundi-pundi yang berlobang, habis terus. Kalau kita hari-hari ini mengalami ya kesulitan ekonomi, saudara, kita merasa kok susah sekali itu ya. Sepertinya mengumpulkan harta ini sulit sekali. Ya mungkin kita perlu introspeksi diri juga. Tidak selalu seperti ini, tetapi ada baiknya kita juga mengintrospeksi diri. Apakah kita sibuk membangun rumah kita sendiri daripada membangun bait Allah di dalam kehidupan kita? Apakah kita terlalu sibuk untuk mengurus semua permasalahan pribadi kita? Sampai kita lupa bahwa kita itu seharusnya mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Jangan-jangan ini terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita ini merasa kok begitu sulit gitu. Kok aku nabur tapi kok hasilnya tetap sedikit dan sebagainya.
Seperti itu. Nah, respon dari orang-orang Yahudi ini baik, saudara. Coba dibuka ayat yang ke-12. Nah ini ya. Lalu Zerubabel ini anunya ya, Bupati Yehuda, pemimpinnya daerah Yehuda waktu itu. Dan imam besarnya namanya Yosua bin Yosadak ya. Itu mereka akhirnya merespon ya, mereka takut dengan peringatan ini. Dan akhirnya mereka merespon. Singkat cerita akhirnya bangsa Yahudi ini memulai kembali pembangunan Bait Allah. Karena mereka akhirnya menyadari, mereka insyaf, oh ternyata selama ini kita terlalu sibuk dengan rumah kita sendiri. Sampai kita ini lupa bahwa seharusnya kita ini membangun Bait Allah, ini tujuan utamanya ini seharusnya. Seperti itu. Nah, dan akhirnya mereka ini mulai membangun Bait Allah, Nah, hasilnya ternyata saudara, kita lihat ya di dalam Hagai pasal 2. Coba pasal 2. Ayat yang ke-16. Hagai pasal 2 ayat 16. Sesekali banyak baca ayat itu saudara. Nah ini ya, ini judul perikopnya bagus saudara. Pembangunan Bait Allah mendatangkan berkat. Kalau nggak salah judulnya itu. Nah, kita baca mulai ayat 16 sampai 20 ya. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari ini. Ini ayat ini muncul setelah Bait Allah itu dibangun. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan Bait Tuhan. Lanjut, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Ini mencerminkan kekurangan ya saudara, kekurangan. Lalu aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Ini teguran ya, teguran. Lanjut, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar Bait Tuhan. Perhatikanlah, ini mulai bangun ini saudara. Mulai dari hari diletakkannya dasar Bait Tuhan. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Luar biasa ini saudara. Jadi ya ternyata kalau kita ini mendahulukan pembangunan Bait Allah ya, maka berkat Tuhan akan datang saudara. Sebelum orang Israel ini membangun ya Bait Allah, mereka ini mengalami masalah, mengalami kekeringan, mengalami kesulitan di dalam kehidupan mereka, perekonomian mereka begitu sulit. Tetapi setelah mereka tahu ya, mereka mendengarkan teguran firman Tuhan, kamu harusnya jangan sibuk dengan pembangunan rumahmu sendiri. Harusnya kamu ingat bahwa kamu datang ke sini adalah untuk membangun Bait Allah. Kita sebagai orang percaya harusnya sadar, kita diutus Tuhan ke dunia itu bukan untuk membangun rumah kita sendiri. Bukan. Sebetulnya kita ini disuruh datang ke dunia untuk membangun Bait Allah. Bait Allah di dalam diri kita sendiri maupun Bait Allah di sekitar kita. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan pembangunan rumah kita sendiri. Ya, ini saya ulang-ulang ya supaya kita ingat ya saudara. Kita tidak boleh sibuk dengan urusan rumah kita sendiri. Sibuk dengan urusan pribadi kita. Sibuk dengan segala urusan-urusan yang menyebabkan kita ini terlena gitu ya. Istilahnya terlena. Dan akhirnya lupa bahwa tujuan sebetulnya kita itu seharusnya membangun Bait Allah dalam kehidupan kita. Ya, biarlah ini boleh menjadi berkat ya perenungan ini. Mari membangun kehidupan kita secara rohani. Jangan sibuk untuk membangun rumah kita sendiri. Jangan sibuk untuk mencari harta sendiri. Jangan hanya sibuk mengurusi pekerjaan-pekerjaan kita sendiri. Ingat bahwa ada kehidupan rohani yang harus kita bangun. Ada Bait Allah di dalam hidup kita yang harus dibangun.
Dan percayalah saudara, sesuai firman Tuhan ini, kalau kita mendahulukan pembangunan rumah Tuhan di dalam kehidupan kita, kalau kita mengutamakan penyembahan kita kepada Tuhan, kalau kita mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan lebih daripada kehidupan pribadi kita, maka kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan ini saudara. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Sampai Tuhan tanya loh, enggak mungkin ada sudah. Karena semuanya sudah menjadi buah-buah yang baik. Apakah ada pohon anggur, pohon ara, pohon zaitun yang belum berbuah? Tidak ada saudara. Karena saat kita sungguh-sungguh ya membangun bait Allah dalam kehidupan kita, mendahulukan untuk membangun kehidupan rohani kita lebih daripada yang lain, maka berkat Tuhan ini akan mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian saudara. Lelah meniti kepuasan diri. Kurang tinggi. Lelah kurang tinggi. Lelah meniti kepuasan diri, tiada terasa ku telah pergi, meninggalkan Engkau sendiri. Tak peduli lagi aku seperti bunga yang kering, yang berguguran diterpa angin. Sejuta hasratu kembali, tinggalkan kesombongan diri. Oh, Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkan-Mu. Segala apa yang Engkau berikan padaku, kini ku kembali pada-Mu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Katakan, aku seperti bunga yang kering. Aku seperti bunga yang kering, yang berguguran diterpa angin. Sejuta hasratu kembali, tinggalkan kesombongan diri. Oh Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkan-Mu. Setelah apa yang Engkau berikan padaku, kini ku kembali pada-Mu yang sejati, menyerahkan seluruh. Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkan-Mu. Setelah apa yang saya serahkan kepada Bapa yang berikan padaku, kini ku kembali pada-Mu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Kini ku kembali yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Biarkan malam hari ini kita kembali mendengarkan isi hati Tuhan.
Bukan Tuhan itu tidak mau memberkati kehidupan kita. Bukan Tuhan tidak mau menolong di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mesti kembali melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita kembali kepada prioritas yang benar. Kita kembali membangun kehidupan rohani. Kita kembali membangun bait Allah. Kita kembali menempatkan Tuhan yang utama di dalam kehidupan kita. Saat itu terjadi, kita sudah mendengarkan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Firman Tuhan menjamin, kalau prioritasmu benar, engkau tidak akan pernah kekurangan. Saya ulang lagi. Firman Tuhan mengatakan, cari dahulu, semuanya akan datang. Itu berbicara mengenai prioritas. Tempatkan Tuhan menjadi nomor satu dalam kehidupanmu. Tempatkan Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupanmu. Bangun sebuah kehidupan rohani. Bangun keintiman dengan Tuhan. Maka engkau akan lihat, lewat kehidupanmu berkat Tuhan akan mengalir. Lewat kehidupanmu dunia akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan dunia boleh percaya kepada. Mari biarkan kita mendengarkan kembali isi hati Tuhan. Kembali lagi. Bangun kehidupan rohani. Kita nyanyikan refrain lagu ini. Dan kita akan berdoa. Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkanmu. Setelah apa yang Engkau berikan padaku, kini ku kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Ampunilah aku yang meninggalkanmu. Segala apa yang Engkau berikan padaku, kini ku kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Oh, menyerahkan seluruh yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Biarkan nyanyian ini adalah ungkapan kehidupan kami. Kami bukan hanya sibuk dengan berkat-berkat, dengan kesibukan yang lain. Tapi biarkan kami kembali kepadamu ya Bapa. Kembali mendekat kepadamu. Kembali membangun kehidupan rohani. Kembali membangun bait Allah seperti firman-Mu. Biarkan malam hari ini menjadi komitmen kami. Pembaharuan kehidupan rohani kami di hadapan-Mu. Dan kami percaya kami akan mendapatkan janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati setiap telinga yang mendengar, supaya semuanya kembali kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk malam hari ini Kau mengingatkan kami ya Bapa. Engkau menegur menasihati kami, tanda cinta-Mu. Biarkan semua yang berlaku taat akan dipulihkan, diberkati, disembuhkan, dan jadi berkat yang luar biasa. Mari angkat tanganmu, demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkatnya perkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.